bokap gue. Nyokap lu tuh jablay. Kalau seumpama orang lain kerja, sebelum dia mulai kerja dia pakai baju, nyokap gue pakai baju, kerjaan udah beres. Lu jangan pernah temuin bokap lu lah. Kalau kamu datengin ayah kamu, jangan sentuh mayat mama. Karena bokap gue gay ternyata. Nenek kamu itu korban pemerkosaan. Cewek gue ini toksik banget pokoknya. Dia ngirimin sex tape dia sama cowoknya ke gue. Sex tape? Iya, itu dari tadi yang itu sex tape dia ke gue. Can you review for me? Gue mau ngomong apa tadi lagi? Lu ketemu lu aja yang wawancarain gue. Iya. Bang, gimana bang? Pebasket sombong bang. Asik. Enggak, tadi lu bilang gini, lu ngeliat gue di Cameo Project bang. Iya. Jadi gue tuh ngeliat lu di Cameo Project. Terus gue baca judulnya. Tapi gue belum nonton isinya. Cuma gue gambling. Gue bilang nih orang pasti punya cerita yang luar biasa nih. Puji dulu. Nah, gue kan belum tahu nih. Lu tuh nama asli lu siapa? Eki Priagung bang. Lu orang mana? Campur-campur bang, oplosan. Nyokap gue Jawa Timur, bokap gue Sunda, gue besar di Makassar, KTP gue Bandung. Oh. Iya. Jadi kalau gue di luar negeri lebih enak, di Indonesia udah nggak perlu itu. Oh, kalau di sini kan sulit gue jawabnya masuk. apa. Tapi lu lama di Makassar? Lama di Makassar, cuman bahasa Jawa tetap melekat karena nyokap gue medoknya nggak hilang. Makassarnya bisa? Makassar bisa juga. Makassar bisa. Bisa Bisa aja bahasa Makassar sedikit juga toh. Iya tahu. Gitu. Boleh nah, tahu. Iya, okay. Begitu nih. Iya ya. Tahu. Berapa tahun Ki di Makassar? 5 tahun. 5 tahun. Ada 5 tahun ya. Jadi dan 5 tahun di situ juga yang tadi di Cameo Project kan lihat kan. Iya. Yang lu bilang, "Wih, ini orang punya cerita yang luar biasa." Itu sisi baiknya, sisi buruknya. Kayak ngejual aib keluarga nih. Iya, itu dia tuh. Iya, biar gue aja ngomong. Pasti ada kan kayak gitu. Pas rambut gue masih gondrong tuh kan lu lihat. Itu kapan sih syutingnya? Itu sebulan yang lalu kayaknya. Sebulan yang lalu rambut gue masih gondrong. Terus banyak ternyata responnya. Gue pikir wah pasti bakal dihujat nih gue gitu-gitu. Gue pikir juga nggak akan rame, ternyata rame. Pas rame gitu, gue pasti rambut gondrong. Ternyata banyak yang dengerin cerita gue dengan cara yang dengan sikap yang baik gitu, ngambil positifnya gitu. Mungkin penontonnya Cameo Project orang baik semua. Nah ini nggak tahu nih di sini kan. Iya kayak di sini gue. Baik-baik dong pasti kan. Jangan berekspektasi. Iya. Iya kan, banyak yang pengen orang-orang yang mereka nggak suka pengen diundang ke sini supaya meninggal. Aduh. Lu bayangin penonton gue tuh seru-seru. Dark jokes juga ya. Iya dark joke. Berarti lu udah jelas ya. Nah sekarang kenapa lu bisa menceritakan itu semua awal mulanya? Itu di Cameo Project ya. Pada saat itu tuh gue teman gue ngeliat gue di stand up kan. Iya. Ya berarti gue udah ngomongin tuh di panggung. Oh, lu stand up juga? Gue stand up komedi dan materi gue juga salah satunya adalah gue yang tumbuh di prostitusi. Gue tumbuh di prostitusi dan gimana gue berdamai gitu. Nah ternyata dari situ tuh stand up tuh ngebantu gue untuk berdamai dan yang gue ceritain tentang berdamai juga. Jadi banyak orang yang keikut. Nah teman gue yang lihat gue stand up ini, stand up komedian juga. Cobain lah situ gitu. Di konten gue. Ya iseng-iseng aja gue pikir nggak akan rame, ternyata rame gitu. Awalnya gitu. Berarti lu menggunakan pengalaman hidup lu, kisah lu untuk jadi bahan materi stand up. Iya bang. Terus akhirnya lu di situ menceritakan kronologinya tuh. Iya, ya kalau kata orang-orang, Ki lu apa nggak kasihan dulu nyokap lu dipakai sekarang dipakai jadi materi gitu. Kayak gitu-gitu bang. Tapi ya daripada cuma jadi cerita sedih, kita ambil sesuatu yang bisa jadi lebih baik lah gitu. Jadi hiburan gitu-gitulah. Ceritanya gimana sih Ki? Dulu gue tinggal di awal mulanya nih, awal mula banget ya. Kita mau denger ya. Nah, jadi gue dulu lahir ya. Siap lahir. Kejauhan kali ya. Pokoknya gue tuh pas masih kecil diceritain, gue kan masih tinggal di rumah nenek. Anak broken home tau lah. Biasa ya udahlah pilihannya kalau daripada cekcok ya udah rumah nenek gitu kan. Ikut nenek ya. Ikut nenek, dititipin nenek. Terus habis itu nyokap gue merantau ke Makassar. Diceritain orang-orang kayak kerja nyokap lu tuh kayak gitu tuh gitu. Umur berapa sorry? SD gue di SD. Sampai ada yang bilang nyokap lu tuh jablay. Waduh. Terus gue nggak bisa bales. Kayak nyokap lu PNS karena kerjanya bener kan. Jadi kayak ini gimana ngebalesnya kan. Terus ya daripada nyokap lu main Zuma gue bilang. Nyokap lu main sama bokapku. Aduh sakit banget kan. Terus pada saat itu daripada jadi ini bener nggak sih kenyataan kayak gini. Pas gue datang ke tempatnya ke Makassar, gue diikut sama nyokap gue. Ternyata emang kayak gitu kondisinya. Gue tinggal di prostitusi, di mana ada katalog, ada kamar-kamar bersekat gitu-gitu. Di terus jalan apa?
Oh, buat mampir ya? bukan. Kan gua orang Makassar. Kita orang Makassar. Iya, saya orang Makassar. Oh iya, di Makassar itu ada dekat-dekat, langsung ngelogat nih saya. Iya. Jadi di Makassar tuh ada lah di dekat, aduh nggak perlu nyebut tempatnya ya. Nggak apa-apa, nanti kita pip. Oh, kita pip ya. Ada di, kalau biasa kan terkenal. Oh, saya tahu. Terkenal tuh. Iya. Tapi bukan di situnya, itu teman-teman pemasoknya. Ada lagi undergroundnya. Ada genre-genrenya juga. Yang underground itu di Iya. Di situ ada kos-kosan sama ada beberapa tempat gitu. Terus nyokap gue orang yang mau maju, jadi Jablay yang pengen maju. Tunggu, kita rangkai dulu ceritanya ya, biar orang nangkep nih. Ceritanya lu SD, lu dibully. Masih sama nenek gue dibully. Lu dibully nih. Terus sama tetangga-tetangga gue. Sama tetangga. Terus lu mau cari tahu sendiri nih. Ibu gua ngebawa gua ke Makassar. Oke, ibu jemput lu. Sudah waktunya nih kita bersama. Ibu sudah mampu untuk membiayaimu bersama. Umur berapa tuh? Lah. Itu SMP kelas 2. Oke, lanjut. SMP kelas 2 gua di Makassar. Wah, kayaknya bener nih gitu. Oh, kayak apa namanya tempat-tempatnya juga jadi tahu lah kayak nyokap gua tuh. Gue kayak masih kecil, masih belum ngerti ini konsep apa sih sebenarnya, tempat seperti apa sih. Pas gue mulai bertumbuh, nyokap gue kan nggak ngejelasin juga kan. Lama-kelamaan, oh ini yang dimaksud orang-orang yang ngatain gue. Lu tinggal di situ? Iya, samping kamar orang Indramayu gitu-gitulah. Bisa lu gambarin nggak? Maksudnya ini rumah? Ini rumah, terus kayak kos-kosan gitu. Oke, iya kayak kos-kosan. Terus habis itu di rumah lainnya juga tuh ada orang-orang yang suka cowok gonta-ganti masuk gitu. Nah terus habis itu ada yang megang katalognya gitu-gitu. Terus lu tinggal sama nyokap di satu ruangan? Satu ruangan yang samping-sampingnya orang ya gitu main gitu. Kadang-kadang gue yang bersih-bersih dulu dan gue nggak tahu bersih-bersih buat apa. Mungkin buat tamu sebelum masuk gitu-gitu. Maaf ya nih ya. Kamar yang lu pakai tidak dipakai buat? Enggak, itu nyokap gue doang aja enggak. Berarti lu tiap hari dengerin orang au dong. Terus nyokap gue sempat akhirnya ngerasa ini kayak terlalu riskan banget buat pertumbuhan anak gue. Akhirnya seiring dengan karirnya makin mantap, dia punya ruko lah, dipisahin lah antara rumah sama bisnis. Nyokap, iya gokil kan, makanya gue bilang Jablay yang pengen maju tuh. Iya. Itu gue mulai bentar lagi udah mau lulus kuliah tuh. Mau kuliah maksud gue. Bentar lagi udah mau lulus SMA, mau menuju kuliah. Kayak wah, gak lama bangkrut. Usaha itu bangkrut, terus nyokap gue pindah ke Papua, kehidupannya jadi lebih baik. Mungkin di situ tempat dia untuk menemukan spiritualnya sih. Bokap lu kemana? Bokap gue juga, nyokap gue adalah orang yang nikahnya berkali-kali kan. Jadi kalau di KUA tuh kayak udah langganan gitu, ibu lagi nih, nyokap gue 6 kali nikah. Sering nikah? Oh, bokap yang mana? Bokap pertama gue adalah bokap kandung gue. Oke. Nah bokap yang gue ceritain di cameo, bokap ke-6 bokap gue nih, pokoknya gue jadi punya banyak cerita unik 6 bokap gue. Kalaupun gue inisiatif, gue bisa bikinin grup WhatsApp-nya, minus yang udah meninggal. Ya, jadi kalau dapet nasihat bisa langsung satu kali tuh, gak ngebalasnya, makasih papa, makasih dad pakai S dadnya, set gitu. Gue mau ketawa, gue takutnya nanti dibilang gak ketawa aja bang, biasa aja bang. Emang gak apa-apa bang. Gak apa-apa ya? Udah berdamai juga soalnya. Yeah. Udah. Jadi bokap 6. Bokapnya 6, tapi nggak sekalian ya, ganti-gantian. Ada periodenya gitu. Ada periode. Yang paling suka dari yang 6 ini, yang bokap yang keberapa? Bokap yang Jepang. Bokap lu orang Jepang? Ada orang Jepang. Ada orang Jepang. Yang pada saat itu kan gue masih rajin sholat tuh. Iya. Pas gue rajin, kalaupun gue sholat tuh gue harus hati-hati tuh. Karena gue nggak bisa, kan kalau sholat ada gerakan ruku kan. Takut dibalas haid gitu. Nggak bisa bang. Iya, oke, terus. Nah terus, itu karena bokap gue tuh adalah orang yang kuliah setinggi-tingginya dengan kekurangan fisiknya. Dia, gue nggak tahu ya Fukushima atau Hiroshima, dia salah satu kena dampak nuklir yang ngebuat dia nggak punya anus. Terus jadi dia kalau pup itu pakai pipa gitu buat dituangin. Ini bokap lu yang Jepang nih? Iya orang Jepang. Nah dengan keterbatasan itu dia masih bisa tetap orang yang mau ngurusin pekerjaan rumah, nyuci piring, orang yang bener-bener pinter banget dan bisa dapetin apapun yang dia mau. Tapi dia masih cuci piring, masih bisa ngobrol sama orang-orang kayak anak-anaknya gitu. Terus habis itu nunjukin semangat dia bekerja dan belajar. Nah dari situ gue kayak kembali terhidupkan lagi tuh mimpi gue yang gue kubur karena gue miskin gitu pada saat itu. Terus apa nggak juga ya? Kenapa tidak untuk kuliah setinggi-tingginya gitu. Dari situ gue kembali untuk gue pengen kuliah di kampus terbaik ya pada saat itu yang gue tahu ya ITB. Jadi akhirnya gue kembali untuk bercita-cita. Jadi kalaupun gue nggak tinggal di prostitusi, mungkin gue nggak punya kesempatan untuk kuliah ya.
yang bagus sih. Karena itu juga bisa dijual jadi cerita ternyata pas beasiswa ya. Nah yang bokap yang pertama akhirnya lu gimana? Nah itu bokap pertama, bokap kandung gua. Kalau tadi kan bokap favorit gua. Nah bokap pertama tuh bokap yang campur aduk karena bahan bakunya dari beliau. Bahan bakunya dari beliau tapi agak bingung juga ya soalnya cukup baru ya buat di Indonesia mau ngebahas isu gender karena bokap gua gay ternyata. Jadi sebelum nikah sama nyokap gua, nikah tuh buat kedok. Jadi nah awal mulanya lu bisa ketemu bokap lu gimana ceritanya tuh? Bokap sama nyokap gua tuh cerai pas gua umur 7 tahun lah. Umur 7 tahun gua pisah tuh sama bokap. Bahkan gue juga nyokap gue tuh bukan orang yang ngejelasin, gue harus mengobservasi apa yang terjadi, terus gue memahami konsepnya dengan sendiri, pelan-pelan. Sendiri. Iya, gak ngasih tahu kan orang miskin mah sibuk nyari duit ya, nggak sibuk ngejelasin ke anak ya. Nah pada saat itu gue nggak tahu konsep cerai itu apa. Gue tanya ke nyokap gue, papa kapan pulang sih gitu. Nah tuh pada saat itu gue lagi suka-sukanya nonton acara favorit gue dan gue pikir apa yang ada di TV itu emang di kehidupan nyata kayak gitu konsepnya. Ada audisi atau Fantasi Indosiar tuh zaman dulu. Terus tuh orang yang nggak pulang tuh di konsep kepala gue sebagai anak umur 7 tahun itu tuh di karantina. Oh lagi di karantina, lagi ada ikut audisi AVI nih. Terus gue tanya, papa kok nggak pulang? Papa kemana sih? Ya papa lagi di sana lah. Nanti pulang pasti ada waktunya dia pulang gitu. Oh lagi di karantina. Oh lu mikirnya di karantina. Gitu. Tapi kelama-kelama oh ternyata tuh cerai ya gitu. Karena nggak pulang-pulang. Semakin bertumbuh gue baru sadar. Oh ini cerai dan gue harus sendiri yang nemuin bokap gue dan itu baru bisa gue realisasikan pas gue mau kuliah. Lu izin sama nyokap? Enggak, karena nyokap gue pernah ngasih tahu kalau lu jangan pernah temuin bokap lu lah. Dia pas sempat bilang kayak gitu. Terus gue tanya kenapa? Dia malah naikin warning nggak ngasih alasannya. Mungkin bingung juga ngasih taunya kan. Dia bilang kalau kamu datengin ayah kamu jangan sentuh mayat mama. Oh. Ya kan kayak aduh gimana nih gue kayak nah kalau lu meninggal masa gue pakai sapu tangan kan bisa juga sih, tapi maksud gue ini gimana ya gitu, ribet kan. Gue cari cluenya di mana di Jakarta, dia kerja di sini terus abis itu singkat cerita gue ketemu lah. Awal ketemunya nih gue pengen tahu dia di rumah nih ceritanya. Di kos-kosan gitu. Wah, serba saya masih sedih banget. Terus lu nongol nih? Ya enggak, gue udah punya nomornya gitu. Iya, oh lu nelfon. Enggak yang kayak tiba-tiba iklan Sunlight yang ketok-ketok rumah. Enggak gitu. Lu udah WA nih. Udah di situ zamannya BlackBerry kali ya. Sama dia. Terus gue bilang, dia mau ketemu lu? Mau dia wah seneng banget pas tahu gue ngontak dia seneng banget. Papa ini udah gini. Pengen nyari kamu tapi sulit gini. Ibu kamu nggak bolehin ketemu gitu. Terus? Akhirnya gue tuh nganggep nyokap gue yang jahat nih. Kenapa gue nggak dibolehin ketemu sama bokap gue sendiri gitu. Mikir nyokap lu jahat. Serba salah gitu. Jadi gue tuh dulu sebelum gue berdamai, gue adalah orang yang menyalah-nyalahkan orang sebelum gue. Gue kesel sama bokap gue karena nggak balik ke rumah. Terus habis itu gue tahu kenyataan ini cerai. Gue kesel sama nyokap gue karena ngelarang gue. Terus habis itu yaudahlah. Gue orang yang mungkin dari dulu bandel kali ya. Jadi ya udah. Tapi bandelnya gue ternyata ngebuat gue jadi paham dunia itu seperti apa. Gue akhirnya ketemuin bokap gue. Itu juga agak aneh karena bayangan gue ketemu bokap gue itu tuh gue tuh pokoknya ya udah akrab banget, udah bonding banget, tapi karena udah lama nggak ketemu pas mau di bayangan lu kayaknya bakal langsung apa kayak di sinetron gitu kayak Chef duduk dulu kayak tamu beneran duduk dulu aja. Sama lagi kayak gue waktu ketemu bokap gue pertama kali begitu. Gue juga bokap gue sama nyokap gue tidak bersama. Jadi pas gue ketemu, bayangan gue bakal seperti bayangan lo, tapi tidak. Duduk, jadi kayak dua orang asing aja. Iya, kayak dua orang asing, terus kayak harus bonding lagi kan gitu. Terus ngobrolnya gimana nih ya? Kan kalau sama kita. Lu manggil dia apa? Manggil dia ya bapak. Gue manggil om. Iya, terus dia bilang panggil papa aja. Iya om. Lu bapak? Gue masih bisa pak, tapi bapak dulu pah gitu. Pas gue ketemu bokap gue, terus gue ini gimana gue mulainya biar cair gitu. Kalau semua masa sebaya kan enak ya. Nonton apa kayak gitu kan. Ini gap tontonan pasti beda. Mau basa-basi apa? Mau ngomong apa? Bingung banget. Gue kayak blank banget dah. Terus entah kenapa ya ditanyain, bokap gue tuh, gue baru menemukan satu insight mungkin orang tuh ternyata ya, orang tua ya, kecenderungannya tuh mungkin ngelihat lu itu dengan cara dia terakhir ngelihat lu. Maksud gue gini, gue jelasin. Bokap gue tuh pada saat itu ketemu gue udah umur 19 tahun atau 18 tahun, gue lupa. Pertama kali ketemu? Iya, pertama kali ketemu dari gap yang 7 tahun itu. Tapi dia sempat ngelihat lu di 7 tahun itu? Iya, dan ternyata cara dia ngeliat gue itu masih ketika gue
umur 7 tahun. Lu tahu nggak? Dia ngajakin apa? Pada saat kita ketemu langsung cari minuman dulu di Indomaret. Nah pas dia datang ke Indomaret, yang dia cari adalah es krim yang terakhir kita beli bareng. Kamu masih suka es krim strawberry ini kan? Terus kayak, ini beli buat kamu ini. Terus gue terharu, kok ya Allah ini tetap ayah gue sih ya, bener dia sih orangnya. 7 tahun itu kamu dulu suka loh ini, kamu suka makan es krim ini gini-gini. Terus kayak, dia ingatnya lu 7 tahun yang lalu. Dia masih ngeliat gue umur 7 tahun gitu. Itu masih diusap-usap kepala gue gitu. Gue udah gede tuh. 19 tahun. Iya, sudah 19 tahun. Nah, pas akhirnya lu bisa tahu dia ternyata, maaf ya, gay ya. Gay. Itu tahu dari mana? Gay itu dari, kan akhirnya gue ngaku ke nyokap gue. Gue udah ketemu bokap gue nih. Terus habis itu pas gue balik ke Makassar, kayak nyimpen kebohongan yang lama tuh bukan keahlian gue. Karena gue terbiasa ya udahlah apa adanya. Capek, gue kan pelupa orangnya, takutnya salah ngomong nih. Jadi gue ngomong aja ke nyokap gue udah ketemu sama bokap gue. Emang apa sih konsekuensinya gue ketemu bokap gue gitu. Kenapa lo harus ngarang gue gitu. Bahasanya dengan bahasa anak seumuran itu ya. Terus kata nyokap gue, kamu mau tahu kenapa mama ngelarang? Jadi bapak kamu tuh gay. Terus kayak gue sedih. Di situ ada kakak gue juga, itu kayak suasananya lebaran kalau nggak salah. Lebaran kan harusnya bersuka cita, di situ harus sedih. Terus kayak, gue masih kayak bingung gitu. Masih belum nerima lah, masih belum banyak baca lah. Kayak, oke. Wah, bokap gue gay. Oke. Terus kakak gue juga ikut nangis. Adik gue yang masih kecil, Google, gay adalah, karena belum tahu. Berarti lu punya saudara? Punya saudara, gue empat bersaudara. Oh 4, jadi bapak pertamamu ini punya 4 anak. 4 anak dari termasuk lu. Dari istri, dari ibu gue yang kerja di termasuk lu. Jadi termasuk gue. Gue anak kedua. Kok bisa gay? Nah, gue bingung nih. Dulu sebelum dia nikah, dia emang gay. Keluarga ngaku, dan abis itu dia jadiin istri dan anak itu biar ya udahlah, dikiranya udah benar. Untuk nutup status sosial. Iya, nah ternyata mungkin keenakan 4 jadinya. Maksud gue kalau mau bikin kodok kan harusnya 1 doang ya. Iya. Kok 4 gitu? Akhirnya lu tahu bokap lu itu gay dari nyokap. Dari nyokap. Tapi itu bisa dibilang fakta. Akhirnya gue ngelihat beberapa gestur yang nggak cukup dong gestur doang Ki. Akhirnya gue datang ke Ciamis ke tempat lu keluarga cari gue. tahu lagi. Karena terlalu aneh keluarga gue. Terus habis itu gue melakukan tapak tilas lah ke keluarga gue, nanya-nanya ibu gue kenapa, bokap gue kenapa. Sebelum gue nanya, itu tuh udah dikasih tahu duluan, gue dibawa ke dapur. Jadi gue dipanggilnya Asep, karena gue dari Sunda. Iya, itu doa yang tidak terkabulkan karena dibilangnya Asep tuh kan Asep tampan ya. Jadi ya terus habis itu pas gue datang ke Sunda gitu, ke Ciamis, gue bilang ke gue di dapur, di bawah lah gue dijauhin dari bokap gue. Ayah kamu agak beda, jadi ayah kamu tuh gay. Oh divalidasi ya. Terus gue bilang, gue nggak kaget. Ya kan udah tahu dari nyokap. Gue nggak kaget, gue nggak tahu. Nah dia malah kaget karena gue nggak kaget gitu. Jadi harapan dia, gue kaget, gue shock, gue kesal sama bokap gue. Tapi gue udah berdamai di situ. Lu udah kaget duluan. Iya, dan gue ya mau gimana pun ini bokap gue, udah ya udahlah, gue udah nerima di situ. Akhirnya ya udah gue hidup dengan bokap gue nih nggak tahu sampai akhirnya kemarin gue ngaku kalau gue tahu lu gay. Akhirnya dia ngaku juga, ya udah. Nah, dengan kisah hidup lu ini, dampak yang lu terima dari lu kecil sampai gede apa aja? Dulu gue sempat malu ya, kayak ini tuh gimana cara gue ngejelasin ke orang-orang kondisi keluarga gue. Gue tuh orang yang seperti apa, gue dari mana asalnya. Iya. Gue sempat banyak menyalahkan keadaan, anjir. Ini background keluarga men. Dan background keluarga tuh kayak nggak kayak background green screen yang bisa diganti-ganti. Jadi gue terima aja lah. Itu akan lengket sama lu sepanjang waktu. Dan gue menemukan seni yang ngebuat ternyata hal seperti itu tuh bisa diceritakan gitu. Stand up comedy. Dan itu dampaknya gue nyari. Gue orangnya akhirnya gue kuliah jurusannya seni. Karena pelarian dari kenyataan gue. Tapi lama-lama capek juga lari ya. Daripada gue lari terus gue lari terus dari kenyataan gue nggak mau. Gue dengan gambar, dengan gue. Pokoknya gue semua yang gue kerjakan dari kecil sampai gue besar itu tuh hubungannya sama kreativitas, sama seni, sama anak kecil. Karena ketika dunia fucked up ya, lu cuma bisa ngehayal nggak sih, cuma bisa berimajinasi gitu. Berarti lu banyak hidup di dunia imajinasi lu ya? Iya, nah tapi gue capek dengan bentuk pelarian dari kenyataan ya. Setelah gue menemukan, oh ternyata lu tuh bisa jadi nyata, tapi lu tetap bisa berkarya, tetap bisa nyeni. Nah pas setelah gue tahu ngebungkusnya, ternyata juga ini jadi sesuatu yang baru, jadi warna yang baru. Kalau
oh bisa ya ternyata hal kayak gini tuh ditunjukkan terang-terangan. Jadi gue masih bisa bilang materi stand up gue tuh gelap banget. Jadi gue menceritakan kisah gelap terang-terangan. Dan dengan seninya ini, itu tuh orang jadi bisa lebih nerima keluhan gue, kenyataan gue. Orang yang nerima gue sekarang ya orang yang tahu realnya gue kayak gimana. Gue dari prostitusi. Jadi kalau gue mesem ya lu berharap apa, gue anak prostitusi men. Cuman gue masih ngerti konsen, gue masih ngerti batasan, gue masih ngerti untuk sopan santun. Lu anak pelacur berarti lu gak punya moral yang sama kayak kita. Enggak, gue masih makan pakai tangan kanan kok, masih ngerti kok gitu-gitu. Oke, berarti lu menemukan cara mengemas kisah hidup lu untuk disajikan ke publik atau ke sosial, kehidupan sosial lewat stand up. Nah, si dampaknya lagi nih setelah gue akhirnya ngebuka diri ada lagi. Apa tuh? Dampaknya tuh setelah gue, karena kan gue menelanjangi diri gue tuh apa adanya. Iya. Orang-orang tuh jadi cerita ke gue. Cerita ke gue tuh ada dua sih, antara orang yang so akrab gitu sama orang yang emang butuh cerita. Yang so akrab tuh kayak tiba-tiba, weh Ki, apa namanya, anak pere gitu. Ya gak apa-apa udah berteman, tapi kalau lu di sosial media tiba-tiba kan ya nggak bisa gitu kan, kayak wah, ya lucu aja gitu. Kalau temen-temen, ada temen gue ngirimin hampers kemarin, bilang kayak lucu, gue juga udah seneng kan. Ki minta alamat rumah lu dong, gue kasih lah. Buat apa nih gitu? Ini buat hampers. Ciyah, rezeki anak jablay kata dia. Rezeki anak soleh dong. Kenapa anak jablay kan? Nggak apa-apa, gue terima aja karena udah jadi brandingan. Terus habis itu yang mungkin yang udah nerima gue juga lah. Yang satu sisi lagi, ternyata banyak orang yang lebih gila dari gue ceritanya, dan karena gue terbuka, orang tuh jadi mau terbuka sama gue. Jadi kayak gue tuh adalah tempat yang amat buat dia cerita, karena dunia terlalu ngejudge dia. Dan jadi makanya gue cukur rambut juga. Itu kayak kemarin tuh kan rambut gue gondrong kalau lu lihat. Dengan gue gondrong, gue nggak kelihatan kupingnya, gue cuman ngomong dan orang banyak dengerin. Mungkin dengan gue cukur rambut kelihatan kupingnya, gue lebih punya kuping yang terbuka buat kalian cerita ke gue. Menjudge gue jadi sampah. Iya. Karena pembelaan mereka adalah, ya lu mau contoh siapa? Oh iya benar. Bingung. Gitu kan? Iya. Terus gue bilang, saya punya Bapak. Iya. Yang berkuasa, yang saya sebut Tuhan sekaligus Bapakku. Kalau bapakku tidak ada sebagai contoh, maka aku menjadi bapak untuk diriku sendiri. Ya kenapa tidak? Iya juga sih. Kan tidak ada masa lalu yang harus kemudian membuat lu seperti itu. Dan stigma orang bahwa ketika ibu lu begini, maka lu begitu. Ya enggak juga dong. Iya benar. Enggak juga kan, istilahnya kayak begitu kan. Nah sekarang kalau balik ke lu, titik terendah yang akhirnya lu rasakan dalam hidup lu dengan masa lalu lu ada di mana? Ada di pas gua kuliah sih. Pas gua kuliah, gua tuh di muara yang gua omongin apa gua tetap pendem sampai mati. Oh, ini belum pernah ceritanya. Iya, kayak ketika gua di prostitusi, gua cuma jadi ikan yang melawan arus. Dan ya udah, gua masih kuat melawan arus karena mungkin gua punya kebiasaan yang beda dari teman-teman di prostitusi. Yang kalau gua percaya ini beda, ini keluarga gue emang secara moral tuh agak beda nih. Kalau seumpama orang lain kerja, sebelum dia mulai kerja dia pakai baju, nyokap gue pakai baju, kerjaan udah beres. Ya udah, ya kan. Nah pas kayak gitu, sumpah hidup gue ternyata kacau banget ya gitu. Udah di situ tuh udah paling titik terendah gue kuliah, gue ngerasa beda sama masyarakat yang lain, sama teman-teman gue nggak bisa ngomongnya. Udah, dan rilisnya adalah dengan gue cari tahu dan menerima gitu. Cara lo berdamai akhirnya dengan diri lo? Ya gue dengan memahami dulu apa yang terjadi di masa lalu, gue datang ke satu-satu apa yang terjadi di keluarga gue, terus habis itu agak heboh juga. Ternyata proses buat gue berdamai juga nggak cepat, itu bertahun-tahun. Gue tuh bisa berdamai 2019 yang kemarin banget. Maksudnya? 2019 kemarin gue baru benar-benar bisa berdamai sama diri gue seutuhnya secara identitas. Itu baru 2019. Karena panjang banget, gue tuh udah nyari silsilah keluarga gue buat nyari tahu apa yang terjadi di masa lalu, kenapa ibu gue bisa terlantar, kenapa ibu gue nggak sekolah, kenapa bokap gue bisa gay. Itu gue cari tahu dulu. Tapi di proses itu tuh pun menyakitkan karena harus menerima kabar-kabar yang lebih menyeramkan lagi. Apa itu? Ibu gue tuh nggak disekolahin. Gue tanya kenapa sih? Gue kan jadi orang nyalahin. Kenapa ibu gue bisa nggak disekolahin? Gue tanyalah ke keluarga gue di Jawa Timur. Ya gimana? Nenek kamu itu korban pemerkosaan. Wah, pas denger kan sedih lagi ya, korban pemerkosaan. Terus gue kayak, udah kayak, kalau semua di game tuh udah tinggal dikit tuh. Terus kok, maksudnya gimana gitu? Iya, ibu kamu ditelantarin, dia nggak bisa sekolah, cuma lulusan SD, kerja kayak gitu ya
Ya karena nggak ada orang tuanya. Gue tahu bokap gue tahu prostitusi, gue denger nenek gue diperkosa, dan hal yang menyeramkan yang teman-teman feminis mungkin pernah suarakan tentang pemerkosaan, korban malah jadi aib, malah jadi hal yang ya udah kena tragedi, makin ditumpuk dengan stigma sosial. Itu nyata banget karena nenek gue dinikahin sama si pemerkosanya. Nah si nenek itu, gue sempat marahin, gue sempat kesel sama dia, kok lu bisa nggak ngehidupin anak lu sendiri? Kenapa dia sampai terlantar harus dihidupin sama adik-adik lu gitu? Ya kenyataannya kayak gini, dia orang yang sebenarnya, makanya gue nggak tahu ya ini bakal heboh atau nggak. Gue tuh pro-choice. Apa pro-choice? Pro-choice dibandingkan ya daripada sama, kalau lu boleh aborsi menurut gue, walaupun di negara ini nggak bisa. Karena pada saat itu dia dapat itu dari tersangka si pemerkosa itu, si kakek gue. Ya nenek gue nggak mau, ini kan trauma dia, dinikahkan harus diurus. Nenek gue nggak sanggup. Itu adalah manifestasi dari trauma dia, makanya ditinggalin. Dan nenek gue ibu lu tuh? Iya, ibu gue ditinggalin juga, sedih kan. Dan nenek gue juga satu-satunya orang yang nggak disekolahin. Terus gue juga akhirnya nggak cuma nyalahin ke nenek gue naikin lagi tuh levelnya. Di situ kakek buyut gue masih hidup, si bapaknya nenek gue. Jadi gue cari tahu lagi, menyakitkan lagi. Kok bisa sih dari 13 bersaudara, lu mampu, lu kaya. Jadi ternyata kakek gue tuh kaya, bukan orang yang ya kayak nyokap dan bokap gue pada saat gue masih kecil. Kok lu gak nyekolahin nenek gue gitu? Terus dia bilang, ya gimana? Itu tuh sebenarnya kehidupan keduanya nenekmu. Kok maksudnya piye? Pakai bahasa Jawa. Dia pernah mati suri. Gue sedih banget. Gue kayak, gue harus mendengarkan kalimat ini gitu di zaman sekarang yang banyak banget hal yang bisa dicari, banyak informasi. Terus gue harus dengar mati suri itu gimana gitu. Akhirnya gue mendengarkan cerita orang tua ini, yang gue tetap harus hormati. Gue harus membayangkan konteksnya di zaman dulu. Oh mungkin emang pada saat itu tindakan belum banyak alat yang bisa memadai untuk bilang, oh ini beneran udah meninggal nih, jadi udah diagnosa mati aja. Jadi nenek gue tuh udah dikain kafanin gitu bang. Iya, udah dikain kafanin gitu. Lagi gitu kan. Mungkin bagi orang-orang hidup lagi, atau mungkin menurut gue itu belum meninggal gitu. Iya. Cuman terlalu cepat mendiagnosa. Kan kalau dulu tuh mendiagnosa kematian tuh dari nadi. Iya. Kalau yang terbaru tuh sebenarnya dari otak. Kalau otak lu benar-benar udah nggak ada aktivitas tuh udah mati. Nah pada saat nenek gue udah dikain kafanin gitu, dia langsung kebangun gitu. Terus orang pada disebutnya mati suri sama mereka. Nah sama mereka disebutnya mati suri. Setelah kejadian itu, nenek gue yang kelas 5 masih kelas 5 SD tuh, yang udah meninggal gitu, dia pas bangun dari si demam dan meninggalnya itu, jadi yang dibilang orang kehidupan kedua, dia tuh nggak bisa ngomong, nggak punya lisan lagi. Jadi kayak reborn aja kata orang-orang itu, kata mereka. Terus habis itu yang terjadi akhirnya selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya gimana caranya nyekolahinnya lagi? Diputus lah sekolahnya karena nggak bisa ngomong. Akhirnya perpindahan dia cuman sawah, rumah. Dia nggak tahu marah bahaya, dia nggak tahu konsen, dia nggak tahu ancaman. Yang terjadi di ladang, katanya di ladang jagung digituin, dia nggak bisa ngomongnya juga. Kata umur 20 tahunan baru bisa benar-benar ngomong yang jelas, itu pun masih nggak terlalu jelas. Jadi akhirnya terjadi kayak gitulah. Hamil, nyokap gue terlantar, jadi kayak rentetan gitu. Dia takut lihat nyokap lu. Nyokap gue, nenek gue punya traumanya, terus ibu gue juga punya traumanya karena terlantar, terus habis itu dia juga jadi orang yang keras, nyokap gue. Nah, pertanyaannya pas gue lahir, adik gue lahir, kakak gue lahir, di antara kita berempat, siapa yang mau melanjutkan rantai kesedihan ini? Harusnya kita putus dong. Tapi kalau pada saat lu mengubah itu menjadi sebuah stand up, itu kan menjadi ketahuan orang-orangnya. Iya. Jadi lucu ya. Tapi gue yakin lu pasti pernah menangis di satu titik. Pernah. Gue pernah awal-awal stand up. Lu tau gak sih stand up tuh kan pasti untuk dapetin materi yang lucu 3 menit, 5 menit, 10 menit, lu harus ngelewatin ngebom berapa kali. Bayangin, gue gak cuma ngebom berarti. Ujung-ujungnya kan kalau sama stand up tuh kan resultnya apa nih? Ketawa atau ngebom. Kalau gue gak cuma ngebom berarti kan. Kalau gue ketawa, oh ya udah terselamatkan. Kalau gue ngebom, gak cuma gue gak lucu, gue ngebongkar aib keluarga nih. Gue ngerasa ternyata trauma tuh kayak apa ya, foto film gitu loh bang. Kalau makin lu cuci, gambarnya makin pudar. Jadi makin biasa aja. Karena kebetulan nyokap gue udah ngerestuin kalau sama lu mau ngomongin hal ini. Bahkan ketika di kitab-kitab suci pun yang diomongin adalah orang-orang di masa lalu terus dapat pelajaran. Kan banyak banget kan, ada cerita tentang pelacur kan, tentang apa-apa. Dan lu bisa ngambil
hal yang baik di situ ya udah nggak apa-apa, biar nggak ada yang perlu ngerasain itu gitu. Apa yang membuat lu punya kekuatan untuk maju dengan semua cerita masa lalu? Apa yang lu cari? Gue kebayang kayak kalau gue cuman jadiin ini sebagai orang yang kuat menjalani hidup terus gue mati, sedihnya tuh gue cuman ngerasakan cerita pahit terus kekubur terus gue dimakan belatung nih, ibaratnya kayak gitu. Tapi ternyata gue punya pilihan lain gitu loh. Gue masih punya alternatif. Oh ternyata cerita ini tuh masih bisa dikonversi gitu. Dengan gue punya dorongan bermain, gue masih punya imajinasi. Gue ngeliat orang-orang di luar tuh apapun bisa diomongin, apapun masih bisa di-create jadi sesuatu. Karena kan gue juga nggak mungkin sendirian. Gue dibantu banyak teman gue yang nge-support pas gue udah jadi diri sendiri. Psikiater, gue juga sempet ke ahlinya. Psikiater gue juga bilang, kalau lu bisa jadiin playground, akhirnya cara sudut pandang lu ngeliat masalah udah beda. Dulu mungkin gue ngeliat ini sebagai beban, tapi sekarang jadi rintangan aja, jadi tantangan. Ada yang bilang sama gue, ya itu bagus banget omongannya. Pak Ridwan Kamil. Iya, dia bilang dalam satu kalimatnya itu, stres itu adalah keinginan yang tidak termanage. Oh iya. Jadi kalau tidak mau stres, jangan punya keinginan. Tapi kan hidup kan tidak mungkin tidak punya keinginan. Berarti harus berjalan berkesinambungan. Gimana kita melatih diri dengan belajar untuk memanage stres hidup kita dengan latar belakang, masalah, problematika yang berbeda-beda untuk setiap dari kita. Iya. Benar. Kisah hidup lu kan nempa lu lebih kuat takarannya daripada orang lain ketika lu digoncang dengan masalah hidup. Iya. Apa yang akhirnya bisa ngegoncang lu? Nyokap gue tuh pernah ngomong gini ke gue. Masa sih orang yang udah pernah ngelewatin badai, kena gerimis saja meninggal masuk angin. Karena gue pernah sedih cerita sama hal yang mungkin buat nyokap gue remeh gitu. Apa itu? Cinta-cintaan, masalah kayak gue remaja atau gue kuliah terus gue gagal ya asmara lawan jenis cewek gitu sama asmara gue gitu. Kenapa? Ya gue tuh kebetulan nggak tau ya selalu dapat cewek-cewek yang ekonominya lebih di atas gue, karirnya background keluarganya bagus. Gue pernah sama cewek staff bapaknya staf menteri, sedangkan nyokap gue ya kayak gini, mau ngenalinnya pun sulit kalau gue datang ke rumahnya kan. Ibu kamu kerjanya apa? Wirausaha apa? Ada pak, servis gitu. Kalau boleh tahu apa? Servis apa? Prostitusi. Kaget dong pasti. Makanya gimana kan? Beda banget. Yang maksud gue, cewek gue pada saat itu vegan. Gue juga sempat vegan dulu. Bedanya kalau cewek gue vegannya karena prinsip, gue karena nasib kan. Ya adanya cuma sayur, ya udahlah itu yang dimakan. Dan gue pernah cerita, cewek gue ini toksik banget pokoknya. Toksik-toksiknya. Terus habis itu gue bilang ke nyokap gue cerita lah. Gue udah berteman sama nyokap gue. Lu berarti pernah mengalami jatuh cinta sama seorang wanita, tapi akhirnya kandas karena background lo ya? Bukan lebih ke background sih. Background dia udah nerima sih. Toksiknya dia sih. Toksiknya dia? Gue udah bisa ngejelasin. Orang keluarganya udah bisa memandang gue bukan lagi dari background keluarga, tapi dari gue. Oh, dari Eki hari ini gitu. Toksiknya maksudnya gimana? Cewek yang menjadikan mental illness sebagai token biar dia bisa ngomong apapun yang dia mau. Gue ngerasa gue sedih juga karena gue harus nolongin dia. Tapi di waktu yang bersamaan, anjir ini fragile banget nih gitu. Tapi gue yang kena serang terus-terusan gitu. Mungkin dulu nyokap gue juga termasuk orang yang kena yang verbal abuse ke gue. Terus masa gue harus menjalani kehidupan yang kayak gini lagi gitu. Sampai akhirnya gue menemukan satu titik. Nyokap gue verbal abuse, setiap orang punya samsaknya. Ada yang samsaknya olahraga, ada yang samsaknya sholat. Nyokap gue mungkin tidak keduanya pada saat itu. Dia orang yang kerjaannya menjual kasih sayang. Sampai di rumah kasih sayangnya udah habis, sisa kasar-kasarnya doang. Tapi nyokap gue tuh tahu, gue tahu banget peran dia di masyarakat. Dia ngebantu teman-teman biar nggak tersebar, dia ngejaga penyebaran HIV biar nggak kemana-mana. Dia bikin lokalisasi, dia ngurusin teman-teman di kemasyarakatannya itu. Dia ngobrol kasih sayang. Di rumah, ya gue yang dikorbanin. Dan ya pada saat gue udah ngeliat sebagai observer, gue udah dewasa ya gue bisa nerima itu. Cewek gue nih apa nih? Cuman gara-gara es krim doang lu harus ngata-ngatain hal sekasar itu gitu. Jadi kata gue, ya ngapain gue harus mempertahankan kayak gini. Jadi ya udah gue cut aja. Walaupun
mungkin gitu ya, Tuhan tuh adil kali ya, nggak gue tuh bingung banget, gue kayak ngerasa dia adalah orang paling sempurna. Karena lo kalau lihat, kok bisa sih cantik banget secantik-cantiknya. Menurut gue ya di standar di liga gue lah, kayak teman-teman gue juga sampai heran, lo bisa kok dapet cewek cantik kayak gitu, pinter, kuliah di luar. Apa sih kurangnya ya? Ya kurangnya gue harus punya kesabaran yang lebih untuk ngadepin mental dia. Kelebihan seseorang itulah kekurangannya sebenarnya kalau dari perspektif gue. Dan mungkin asmara pada saat itu adalah hal yang wah gila itu. Gue akhirnya sempet terapi lagi. Iya. Gue ke psikiater lagi. Berarti yang lu belum berdamai adalah asmara ya? Asmara. Iya. Yang lain lu udah tough, asmara is the next. Tapi sebenarnya gue di level yang ngerasa pas gue putus sama cewek gue ini, gue udah putus dari lama nih secara mentally. Jadi de factonya baru hari ini. Jadi gue udah move on dari jauh dari dia. Sekarang gue udah bisa ngisi kelas gue yang kosong. Cuman pas gue ngerasa, kok gue mau ya pacaran sama orang kayak gitu itu aja sih. Kehilangan dia udah nggak ada. Cuman capeknya aja sih kalau ingat-ingat itu. Wah capek banget ya gitu. Gila. Setoksik apa dia? Kemarin tuh sebelum gue show Februari yang lalu, gue baru putus sih sebenarnya 2 bulan yang lalu. Hamin 3 gue show. Dia ngajakin, dia pokoknya bertengkar sama gue. Gue padahal udah bilang, jangan dulu bikin pertengkaran. Gue harus ada hal yang gue utamakan di show gue nih. Ada orang yang harus gue utamakan, orang-orang yang mau bayar buat denger karyaku. Dia tetap gak peduli, dia tetap ngambil egonya, berantem gitu-gitu. Dia ngancam bunuh diri kalau gue ninggalin dia karena dia lagi di luar negeri juga. Dan pada saat itu, wah gila nih, gimana ya? Akhirnya dia cari cowok sesegera mungkin, tapi tetap ngasih tau ke gue, dan gue udah biasa aja. Ya gue akhirnya ngerasa ya udahlah, gue kan karena dia pengen bunuh diri, gue tetap ngejaga akses biar dia, ya masa cuma gara-gara cinta-cintaan dong dia sampai ngeganggu kuliah dia atau ngelakuin hal-hal bodoh. Jadi gue tetap ngasih akses dia untuk tetap berteman sama gue. Gue tetap dengerin dia sebagai seorang teman. Dia cerita kalau dia udah mulai bisa tanpa gue, udah ada cowok yang lain. Gue nggak sedih, udah biasa aja. Sampai suatu ketika ternyata tuh gue baru tahu itu adalah rebound. Itu cuman pelampiasan dia doang karena untuk bikin lu sakit hati. Iya, karena gue biasa aja. Karena dia nggak bisa dapat apa yang lu mau. Dia ngirimin sex tape dia sama cowoknya ke gue. Sex tape? Iya, itu dari tadi yang itu sex tape dia ke gue. I just made sex tape for the first time. Can you review for me? Review for me anjir, review di mana? Ditaruh di letterbox gitu di IMDb. Cewek bisa sampai kayak gitu ya? Kalau sakit hati ya? Iya gila. Aneh gak sih? Terus gue kayak serius. Hari pertama gue bingung. Cowoknya cepet juga ya gitu gue. Hari kedua, sange juga gue. Gue langsung khawatir. Ada 2 yang gue khawatirin. Pertama, anjir ini lu ngelakuin ini ke gue doang atau lu kirim ke orang lain? Ini tindakan yang kurang arif dan bisa jadi menuai sesuatu di masa depan. Dan gue nggak pengen ini gue terlibat. Ya udah gue langsung hapus. Terus yang kedua, wah gue langsung lu ternyata masih butuh bimbingan psikiater sih menurut gue. Padahal keluarganya juga mampu. Lucu ya? Lucu ya. Padahal keluarga lu begini, keluarga begitu, tapi perilakunya. Iya, mungkin gak relevan kali penyakit mental ya. Karena orang miskin tuh sebelum ngomongin penyakit mental ya asam lambung dulu nih yang diturunin. Nggak nyampe. Beda men, beda. Pas dulu. Thank you. Ini loh, iya, gelas. Ulang. Oke, dulu ya. Nggak usah diulang.